Di video ini gue pengen bahas sebuah aksesoris unik yang bisa bikin hasil video dari smartphone kalian jadi sinematik ala-ala film bioskop. Dan pastinya gue bakal jelasin juga cara kerja dan cara pakainya yang terbilang cukup gampang. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, kita perlu intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan pastiin notifikasinya udah diubah ke mode all biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa diskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi ataupun teknologi. Buat yang tertarik, link buat join server Discord-nya udah ada di deskripsi. Oke, kayak yang udah gue singgung di awal dan gue yakin harusnya kalian udah tahu juga setelah lihat thumbnail video ini. Kali ini gue bakal nyicipin sebuah aksesoris videografi untuk kalian yang menggunakan handphone sebagai alat perekamnya. Ini adalah lensa anamorphic 1,33 kali T atau 1,33 XT. Gue juga bingung cara penyebutannya di produk yang satu ini. Dari Ulanzi yang dijual seharga Rp750.000. Ya, memang bukan harga yang murah untuk sebuah aksesoris lensa buat smartphone, apalagi kalau dibandingin dengan lensa teleconverter atau ultrawide converter. Tapi sebenarnya cukup wajar karena lensa ini menawarkan karakteristik yang lebih unik dan pastinya akan terkesan lebih profesional. Jadi bukan cuma memperbesar objek atau memperluas viewing angle aja, lensa ini ditujukan khusus untuk membuat karakteristik gambar tertentu. Gue akan jelasin sedikit dulu cara kerja lensa anamorphic sendiri. Jadi lensa anamorphic itu adalah lensa yang memang dipakai juga dalam pembuatan film-film sinema dengan karakter di mana dia akan men-squeeze atau memadatkan gambar yang lebih panjang ke ukuran video standar. Jadi dia menangkap gambar dengan luas widescreen pada ukuran 1,33 kali kayak yang kita pakai di sini dengan aspek rasio 2,4:1. Tapi dipadetin ke ukuran video standar yaitu 16:9. Sehingga nantinya gambar yang ditangkap kalau kalian lihat itu bakal terkesan gepeng atau memang jadi gepeng, dan nantinya di post processing video tersebut akan di stretch lagi atau bahasanya di de-squeeze menjadi ukuran sebenarnya yaitu 2,4:1 yang merupakan salah satu aspek rasio standar sinema juga, atau banyak yang menyebutnya memang anamorphic widescreen. Tapi beberapa kamera high-end juga ada yang nggak perlu dibenerinnya pas editing karena bisa langsung di stretch di kameranya untuk beberapa kamera high-end yang memang ditujukan untuk videografi biasanya. Pada videografi dengan menggunakan smartphone, teknik ini punya kelebihan juga karena ada aplikasi-aplikasi yang bisa langsung stretch videonya juga. Jadi lebih enak juga buat ngatur komposisi video kita, walaupun sayangnya biasanya aplikasinya berbayar kayak yang gue pakai juga buat praktek ini. Tapi kalau kalian ada informasi, mungkin yang nonton ini punya informasi aplikasi gratisan buat proses ini, buat nge-stretch gambarnya lagi, kalian boleh taruh juga di deskripsi buat jadi informasi teman-teman audiens lainnya. Nah, sekarang kita bahas si lensa Ulanzi ini dulu. Lensanya datang dengan sebuah hardcase yang cukup membantu kalau kalian mau bawa-bawa lensanya. Di dalamnya ada unit lensa, 2 buah penjepit HP, satu yang simple dengan model spring dan satu lagi yang lebih proper dengan sistem knob. Ini sih kalian nyesuaiin aja. Kalau bakal sering pindah-pindah, gue saranin pakai yang model jepitan biasa aja. Tapi kalau mau yang lebih proper dan stay di satu HP aja, ya pakai yang agak bagusan. Lalu kita dapat semacam pelindung juga atau hood yang gue bener-bener nggak paham atau belum paham apa fungsinya, dan sebuah kunci L yang luar biasa kecil. Dan karena ini produk optik, pastinya dapat microfiber cloth juga buat ngelap-ngelap. Buat build quality, lensa ini sama sekali nggak mengecewakan. Buildnya bener-bener solid dan terasa profesional. Dan kalau kalian lihat di bagian optiknya, ini bener-bener keren banget. Proper lensa anamorphic. Oke,
Kayak penjelasan soal anamorphic tadi, kalau kalian merekam pakai lensa ini, gambar kalian secara default akan terlihat gepeng, gambar yang kalian tangkap menggunakan HP. Dan nantinya kalian bisa benerin di post processing, dimana hasilnya akan jadi widescreen. Cara benerinnya juga gampang. Kalau kalian nggak pakai aplikasi kayak gua, kalian bisa pakai Adobe Premiere, masukin ke Adobe Premiere, lalu tinggal klik kanan aja filenya di dalam Premiere, pilih Modify, Interpret Footage, di bagian Conform pilih opsi HD Anamorphic 1,33, atau kalau kalian pakai aplikasi Filmic Pro kayak gua langsung dari HP-nya, itu lebih simple. Jadi ketika shoot kalian bisa pilih icon gear, pilih hardware, dan aktifin 1,33 kali anamorphic adapter, dan gambar kalian akan langsung nge-stretch. Begitu juga di hasil perekamannya nanti. Jadi ketika syuting pun kalian bisa langsung lihat framing hasil akhirnya, dan itu jauh lebih simple dan lebih membantu otomatis. Buat hasilnya sendiri menurut gue udah cukup baik, gambarnya lumayan tajam, dan yang paling kelihatan jelas adalah gambar semakin terasa dramatis dengan aspek rasio widescreen dan juga pastinya dengan flare optik ala-ala filmnya Michael Bay. Cuman gue kurang suka dengan lensa si iPhone 12 ini yang punya flare titik pada cahaya direct light, yang menurut gue itu mengganggu banget, apalagi pada penggunaan lensa anamorphic, dimana kita memang mencari direct light buat bikin optical flare yang strike-nya itu, tapi karena dia ada flare titik, itu menurut gua cukup mengganggu. Jadi gua ambil footage juga pakai Samsung Note 9 gua, sekedar buat perbandingan aja. Oke, mungkin udah waktunya buat kesimpulan. Memang untuk sebuah aksesoris lensa buat smartphone, produk ini terdengar cukup mahal di Rp750.000. Tapi efek yang dibawa menurut gue cukup unik dan memberikan gambar yang terkesan dramatis yang memang hanya bisa dibuat oleh lensa anamorphic. Dan menurut gue hal itu membuat dia cukup worth it buat dipertimbangkan kalau kalian ada budgetnya dan memang mau bereksperimen secara visual dengan karakter gambar dari lensa anamorphic. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa buat join server Discord kita. Dan follow juga Instagram gua @erwin_chuy dan Instagram Ska kalau mau tau BTS di ST @share_. Oke, ada teksnya lah ya pokoknya. Dan ya, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa berkarya ultra widescreen. Tapi beberapa kamera yang high end, ulang deh, gue jadi lupa deh dia widescreen apa ultra wide. Video tersebut akan di stretch atau bahasanya di squeeze lagi menjadi ukuran sebenarnya, yaitu 2:2:4. Memadatkan gambar yang lebih panjang ke ukuran video standar. Jadi dia menangkap gambar dengan